warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Widiastuti, NIM 6120620109. Di sini saya akan membuat tugas akhir di mana merangkum semua materi dalam mata kuliah manajemen dana syariah, di mana yang pertama yaitu produk-produk bank syariah, yang pertama yaitu menghimpun dana, yang kedua yaitu pembiayaan atau penyaluran, yang ketiga yaitu jasa layanan. Jasa layanan di sini terbagi menjadi 5, di mana wakalah, kafalah, hiwalah atau hawalah, yang keempat yaitu sarf, yang kelima yaitu rahan. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang penghimpun dana bank syariah. Yang pertama yaitu rukun wadiyah. Rukun wadiyah adalah barang yang dititipkan atau emas, orang yang menitipkan barang atau dana, atau orang atau lembaga yang dititipkan atau ijab kabul. Yang kedua yaitu terbagi menjadi dua. Wadiyah terbagi menjadi dua, di mana yaitu yang pertama yat amanah atau wadiyah yat amanah dan wadiyah yat amanah, di mana yang titipan murni atau barang titipan tidak boleh digunakan sewaktu-waktu dikembalikan fisik barangnya, harus utuh. Jika barang titipan rusak, maka pihak penerima tidak dibebani atau bertanggung jawab sebagai kompensasi pemeliharaan massa, maka akan dibebani biaya. Yang adapun selanjutnya yaitu karakteristik wadiyah yat amanah. Yang pertama yaitu penerima titipan diberi izin menggunakan atau mengambil manfaat dari titipan tersebut. Adapun yang kedua yaitu penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang tersebut. Adapun yang ketiga yaitu semua keuntungan diperoleh menjadi hak penerima titipan. Yang keempat yaitu sebagai imbalan kepada pemilik barang atau barang dana dapat diberikan insentif atau bonus. Menurut SDN, ketentuan wadiyah yang pertama yaitu bersifat titipan. Adapun yang kedua yaitu titipan bisa diambil kapan saja. Yang ketiga yaitu tidak ada imbalan yang ditetapkan kecuali pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Selanjutnya yaitu karakteristik giro wadiyah. Karakteristik giro wadiyah di sini yang pertama yaitu harus dikembalikan secara utuh seperti semula. Yang kedua yaitu dapat dikenakan biaya titipan. Yang ketiga yaitu dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen bank syariah. Yang pertama yaitu memperoleh profit yang optimal. Yang kedua yaitu untuk menyediakan aktiva cair atau kas memadai. Yang ketiga yaitu menyimpan cadangan. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang atau pembiayaan. Yang kelima yaitu mengelola kegiatan ekonomi dengan kebijakan yang pantas. Selanjutnya yaitu sumber-sumber dana bank syariah. Yang pertama yaitu modal inti. Modal inti di sini terbagi menjadi 3, yaitu modal yang disetor atau pemilik modal. Selanjutnya yaitu cadangan atau pemilik saham. Yang ketiga yaitu laba ditahan. Yang kedua yaitu kuasi ekuitas, di mana yaitu yang dimaksud dengan kuasi ekuitas yaitu murabahah akon. Yang pertama yaitu investasi umum. Dalam jangka di sini 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Yang selanjutnya yaitu investasi khusus atau terbatas. Yang ketiga yaitu tabungan mudharabah. Selanjutnya yaitu wadiyah. Wadiyah di sini terbagi menjadi 2, di mana tabungan wadiyah yang pertama yaitu tabungan wadiyah. Yang kedua yaitu giro wadiyah. Yang selanjutnya yaitu sumber pihak ketiga. Giro, simpanan yang penarikannya bisa kapan saja dan dengan cek biliet giro. Adapun tabungan adalah simpanan yang penarikannya bisa dilakukan menggunakan ATM. Selanjutnya yaitu deposito, yaitu simpanan berjangka. Masuknya Islam di negara Muslim Bugis yaitu yang pertama siri atau ciri atau harga diri atau asitinajang atau kepatuhan, lempu atau jujur. Si balik pari artinya sepenanggungan. Si purepe artinya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Selanjutnya yaitu tabungan wadiyah.
Tabungan wadiah adalah tabungan yang penarikannya kapan saja melalui ATM atau teller. Selanjutnya, menurut EDSN, wadiah ini bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja, tidak ada imbalan, tidak ada persyaratan kecuali pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Selanjutnya yaitu rukun murabahah. Yang pertama yaitu sahibul mal, yang kedua mudarib, yang ketiga usaha, yang keempat ijab kabul, yang selanjutnya yaitu macam-macam mudarabah. Yang ada dua macam. Yang pertama yaitu mutlakah atau dibatasi. Yang kedua yaitu muqayyadah atau tidak ada batasan. Karakteristik mudarabah ada beberapa karakteristiknya, di mana yang pertama yaitu kedua pihak mengadakan kontrak antara sahibul mal untuk menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemiliknya. Yang kedua yaitu harus ada modal. Yang ketiga yaitu keuntungan atau jumlah yang melebihi jumlah modal. Yang keempat, jenis usaha menggunakan atau menggambarkan adanya kontribusi dari pengelola bank dalam usahanya untuk mengembalikan atau membayar modal titip kepada pemilik dana. Yang kelima yaitu pembatasan masa periode pembiayaan murabahah yang ada membatasi dan tidak. Yang keenam yaitu garansi murabahah atau jaminan. Aplikasi murabahah di sini yang pertama yaitu tabungan murabahah, yang kedua yaitu giro murabahah, yang ketiga yaitu deposito murabahah. Deposito murabahah di sini terbagi menjadi dua, di mana yaitu jangkanya bisa biasa atau yang kedua yaitu jangkanya otomatis. Selanjutnya yaitu asset allocation approach, di mana yaitu prinsip pembiayaan bagi hasil. Murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi penarikan modal dan bank selaku sahibul mal kepada nasabah untuk melakukan mudarib pengelola. Dengan pembagian usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau yang telah disepakati sebelumnya. Yang rukunnya yaitu orang yang berakat, modal, usaha, keuntungan, dan ijab kabul. Adapun musyarakah adalah antara dana antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana modal di tengah keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun rukunnya yaitu pihak yang berakat, objek akad, usaha modal kerja, ijab kabul. Adapun syarat musyarakah yang pertama yaitu ijab kabul. Akadnya harus ditulis dengan harus adanya saksi. Yang kedua yaitu pihak yang membuat kontrak. Di sini yaitu semua yang terkait harus hadir saat akad. Adapun yang ketiga yaitu pokok masalah dalam kontrak. Yang pertama yaitu tentunya tentukan modalnya. Beberapa modal bisa dalam bentuk tunai, perak, emas, namun harus setara dengan jumlah modal biasa terbentuk aset atau properti, namun harus sama jumlahnya. Yang ketiga yaitu pekerjaan atau usaha. Semua pihak harus bekerja, tapi keuntungan bisa tidak rata. Adapun yang ketiga yaitu pembiayaan jual beli atau al-bai. Murabahah adalah pembiayaan berupa jual beli secara besar, sebesar harga memperoleh barang, margin atau keuntungan yang disepakati. Rukun murabahah yaitu penjual atau bai, mushtari atau pembeli, makbi atau barang yang diperjualbelikan. Salam adalah akad jual beli muslafi atau barang yang dipesan dengan penanggung barang oleh maslam ilahi yang pelunasannya dilakukan sebelum barang pesanan diterima atau cash. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.